Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Ayunita dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi Intercompany Profit Transaction pada plan aset dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Berikut garis besar materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, menilai dampak Intercompany Profit atas transfer aset tetap terhadap laporan keuangan konsolidasi. Lalu yang kedua, menunda pengakuan unrealized profit dari transfer aset tetap yang dilakukan oleh induk atau anak perusahaan. Lalu yang ketiga, mengakui kembali keuntungan yang sebelumnya ditunda setelah aset tetap dijual ke pihak ketiga. Lalu yang keempat, melakukan penyesuaian perhitungan bagian non-controlling interest ketika terdapat intercompany profit pada aset tetap. Di sini ada saya sendiri, Naila Rina Putri dengan NIM 026, lalu ada Nur Zafarani Alia dengan NIM 02, lalu ada Nehemia dengan NIM 087, dan Risma Fatonah dengan NIM 215. Oke, untuk memasuki pembahasan, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu konsep mengenai intercompany profit transaction plan asset. Boleh di next. Nah, dalam suatu grup perusahaan sering terjadi transaksi jual beli aset tetap seperti mesin, bangunan, atau tanah antar induk dan anak perusahaan. Ketika suatu entitas menjual aset kepada entitas lain dalam grup dengan harga yang berbeda dari nilai bukunya, maka menimbulkan selisih. Yang pertama, jika harga jual lebih dari nilai buku, menimbulkan unrealized profit. Lalu, jika harga jual kurang dari nilai buku, menimbulkan unrealized loss. Karena transaksi ini hanya berpindah tangan antara anggota dalam satu kesatuan ekonomi yang sama, keuntungan atau kerugian tersebut belum benar-benar terrealisasi oleh pihak eksternal. Oleh karena itu, untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasi yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi, semua unrealized profit maupun loss dari transaksi antar entitas ini harus dieliminasi. Mengapa harus dieliminasi? Yang pertama, akuntabilitas pelaporan konsolidasi. Nah, tanpa eliminasi ini, laporan konsolidasi akan menampilkan laba yang overstate atau rugi yang understate karena mencakup keuntungan internal yang belum terrealisasi di luar grup. Lalu, kepatuhan standar PSAK 4 dan PSAK 16 yang mensyaratkan bahwa semua unrealized profit or loss antar entitas ini harus dieliminasi agar laporan keuangan konsolidasi mencerminkan transaksi hanya dengan pihak ketiga dari luar grup. Boleh di next. Selanjutnya ada tipe aset tetap. Yang kita ketahui, yang pertama aset tetap non-depresiasi. Contohnya ini tanah dan intangible yang berumur tak terbatas. Non-depresiasi ini tidak disusutkan sehingga unrealized profit bertahan sampai realisasi eksternal. Lalu yang kedua, depresiasi. Contohnya mesin, kendaraan, dan bangunan. Ini disusutkan sehingga unrealized profit diamortisasi bersamaan beban penyusutan berikutnya. Boleh di next. Nah, kita masuk ke jenis transaksi antar entitas pada intercompany profit aset tetap. Yang pertama ada downstream, sell, induk ke anak. Transaksi downstream ini terjadi ketika entitas induk menjual aset tetap seperti tanah, mesin, atau bangunan kepada anak perusahaan dengan harga yang berbeda dari nilai bukunya. Selisih antara harga jual dan nilai buku dicatat oleh induk sebagai unrealized profit. Karena secara ekonomi aset itu belum keluar dari grup, dalam laporan konsolidasi, unrealized profit ini harus dieliminasi sepenuhnya agar neraca mencerminkan nilai aset menurut nilai bukunya yang asli dan laporan laba rugi tidak memuat pendapatan internal yang belum terrealisasi secara eksternal. Lalu yang kedua ada upstream style, anak ke induk. Pada transaksi upstream, anak perusahaan menjual aset tetap ke induk. Unrealized profit yang muncul dari selisih harga jual internal dan nilai buku anak tidak hanya mempengaruhi laporan induk, tetapi juga harus dialokasikan kepada kembali ke ekuitas induk dan ke bagian NCI interest. Jika ada pemegang saham minoritas, proses eliminasi ini mencakup pembalikan pencatatan laba internal di laporan laba rugi dan penyesuaian akun investasi serta ekuitas induk dan NCI. Sehingga laba konsolidasi hanya mengakui keuntungan saat aset tersebut akhirnya terjual ke pihak ketiga. Lalu yang terakhir ada lateral sale antar anak perusahaan. Lateral sale ini terjadi ketika satu anak perusahaan menjual aset tetap kepada anak perusahaan lain dalam grup yang sama. Meskipun keduanya berada di bawah induk, transaksi ini tetap menimbulkan unrealized profit atau loss
yang perlu dieliminasi dalam konsolidasi. Penanganannya juga mirip dengan downstream atau upstream tergantung pada perspektif konsolidasi. Boleh di next. Oke, kita masuk ke pembahasan non-depreciable pending asset dengan metode downstream sale of land. Boleh di next. Nah, di dalam tahun terjadinya downstream sale of land, maka laba atau rugi atas penjualan tanah ini harus dieliminasi karena dari sudut pandang konsolidasi, laba atau rugi tersebut tidak ada. Yang ada adalah transfer kepemilikan tanah. Demikian juga halnya dengan akun tanah yang akan dilaporkan terlalu tinggi karena ada untung atau terlalu rendah karena rugi. Harus dieliminasi sebesar laba atau rugi pelepasan tanahnya agar dari sudut pandang konsolidasi tanah disajikan sebesar nilai tercatatnya. Boleh di next. Di dalam downstream sale of land ini terdapat dua metode. Yang pertama ada cost method, lalu ada equity method. Mari kita mulai dengan kasus downstream sale of land menggunakan cost method. Boleh ini next. Nah, dalam kasus ini, Rita membeli 90% saham Sinta pada awal tahun 2024 senilai 270.000 dolar. Nah, ekuitas Sinta ini saat itu terdiri dari kapital stok 200.000 dolar dan retained earning sebesar 100.000 dolar. Untuk tahun 2024, Sinta melaporkan net income-nya sebesar 70.000 dolar dan tidak membagikan dividen pada tahun 2008. Rita menjual tanah ke Sinta seharga 50.000 dolar dan kosnya 40.000 dolar. Berikut kertas kerja konsolidasi tahun 2024 yang dibuat Rita. Boleh di next. Nah, jurnal eliminasi dengan metode cost ini, yang pertama, ada jurnal untuk mengeliminasi unrealized profit di dalam land. Jurnalnya adalah di debit gain on sale of land sebesar 10.000 dolar, lalu di kredit ada land sebesar 10.000 dolar. Lalu, jurnal kedua, untuk mengeliminasi resiprokal akun, di debit return earning Sun beginning sebesar 100.000 dolar, lalu capital stock sebesar 200.000 dolar, dan di kredit ada investment in Sun sebesar 270.000 dolar. Dan di kreditnya lagi ada NCI beginning sebesar 30.000 dolar. Nah, jurnal yang ketiga untuk memunculkan bagian keuntungan kepentingan non pengendali, yaitu di debit ada NCI expense sebesar 7.000 pada NCI ending sebesar 7.000. Nah, untuk tahun berikutnya ini jurnal eliminasi untuk mengeliminasi unrealized profit yang masih melekat di land, yaitu ada return earning pada induk beginningnya sebesar 10.000 pada land sebesar 10.000. Boleh di next. Lalu kita masuk ke downstream sale of land dengan metode equity. Boleh di next. Nah, dalam kasus ini, jika tadi Prita menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi sahamnya, akan muncul akun income from S di dalam laporan laba rugi sebesar 53.000 dolar, yaitu hasil dari 90% dikali 70.000, lalu dikurangi dengan 10.000. Sedangkan akun investment insan ini akan menunjukkan saldo sebesar 323.000, yaitu saldo awal investasi sebesar 270.000 ditambah dengan pendapatan investasi sebesar 53.000. Dengan demikian, terdapat jurnal eliminasi yang berbeda dengan yang dibuat dengan metode cost tadi, yaitu jurnal untuk menghilangkan income from S. Jurnalnya yaitu income from S pada investment insan sebesar 53.000 dolar. Dari next. Nah, berikut ini kertas konsolidasi yang dibuat Prita di tahun 2024. Untuk tahun-tahun berikutnya, jurnal eliminasi untuk mengeliminasi unrealized profit ini yang masih melekat di land, karena landnya ini masih digunakan atau ada di Sun, yaitu investment in Sun pada land sebesar 10.000 dolar. Boleh di next.
Nah, kita masuk ke non-depreciable plan asset, jenis transaksi upstream sale of land. Boleh di next. Nah, upstream sale of land ini berbeda dengan downstream tentunya. Penjualan upstream ini, tanah akan mempengaruhi perhitungan NCI expense pada tahun terjadinya penjualan. Karena di dalam laba anak perusahaan terkandung laba yang belum direalisir, oleh karena itu bagian laba NCI harus dikurangi dengan unrealized profit dari penjualan hilir tanah tersebut. Boleh di next? Nah, kita akan masuk ke metode cost methodnya. Sama seperti downstream, upstream juga memiliki dua metode, yaitu cost dan equity. Boleh di next? Nah, untuk kasus ini, yang pertama, Prisma membeli 90% saham Sigma pada awal tahun 2024 senilai 270.000 dolar. Ekuitas Sigma saat itu terdiri dari capital stock sebesar 200.000 dolar, return earning sebesar 100.000 dolar. Nah, untuk tahun 2024, Sigma melaporkan net income sebesar 70.000 dan tidak membagikan dividen pada tahun 2024. Sigma juga menjual tanah ke Prisma seharga 50.000 dolar, kosnya sebesar 40.000 dolar. Untuk jurnal yang dibuat Sigma buat penjualan tanah ke Prisma, yaitu di debit ada kas sebesar 50.000 dolar, lalu di kredit ada land sebesar 40.000 dolar, dan gain on sale of land di kredit sebesar 10.000. Nah, dari sudut pandang konsolidasi ini tidak ada laba antar perusahaan dan klaimnya ini dilaporkan terlalu tinggi sebesar 10.000 dolar sehingga Prisma ini di dalam kertas kerja konsolidasi akan membuat jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi yang pertama, gain on sale of land sebesar 10.000 dolar pada land. Lalu, jurnal eliminasi selanjutnya adalah return earning beginning return earning sums sebesar 100.000 dolar, lalu capital stock sebesar 200.000 dan di kredit ada investment in sums sebesar 270.000 dan NCI beginning sebesar 30.000. Ini untuk mengeliminasi reciprocal akun. Nah, jurnal yang terakhir ada NCI expense pada NCI ending sebesar 6.000 dolar. Untuk memunculkan bagian keuntungan kepentingan non pengendali ini hasil dari 10% dikali pengurangan 70.000 dikurang 10.000. Boleh di next? Nah, berikut ini kertas kerja konsolidasi 2024 yang dibuat oleh Prita. Nah, karena jurnal eliminasinya ini hanya di dalam kertas kerja, maka land akan senantiasa dilaporkan terlalu tinggi sampai dengan saat dijual. Jurnal eliminasi untuk mengeliminasi unrealized profit yang masih melekat pada akun ini adalah di debit ada return earning beginning Prita sebesar 9.000 dolar, lalu ada NCI sebesar 1.000, dan di kredit ada land sebesar 10.000. Return earning awal Prita ini hanya akan di debit sebesar 90%-nya, sisanya akan mengurangi NCI. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada upstream sale of land yang menggunakan equity method. Boleh di next? Nah, bila tadi Prima menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi sahamnya, akan muncul akun income from S di dalam laporan laba rugi sebesar 53.000, yaitu hasil dari eh, perkalian 90% dikali 70.000 dan dikurangi 10.000 dolar. Nah, sedangkan akun investment insan ini menunjukkan saldo sebesar 323.000, yaitu saldo awal investasi sebesar 270.000 ditambah dengan pendapatan investasi sebesar 53.000. Dengan demikian, terdapat jurnal eliminasi yang berbeda dengan yang dibuat metode cost tadi, yaitu jurnal menghilangkan income from S.
Nah, jurnal yang pertama di debit income from S sebesar 53.000 dolar, lalu di kredit ada investment insan sebesar 53.000 dolar. Boleh di next? Nah, bila tadi Prima menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya, kertas kerja konsolidasinya akan tampak seperti berikut. Lalu, jurnal eliminasi yang berbeda dengan metode cost ini adalah jurnal untuk menghilangkan income from Sun. Jurnal yang pertama adalah income from Sun sebesar 54.000 pada investment Insan. Nah, untuk tahun-tahun berikutnya, jurnal eliminasi untuk mengeliminasi unrealized profit yang masih melekat di LAN adalah investment Insan sebesar 9.000, NCI sebesar 1.000, dan LAN sebesar 10.000. Boleh di next? Baik, selanjutnya masuk ke penjelasan depreciable asset. Selanjutnya akan dijelaskan terlebih dahulu konsep dari materi ini. Boleh di next. Jadi intercompany profit on depreciable plan asset, di mana akun-akun milik perusahaan afiliasi ini dapat menunjukkan adanya penjualan antar perusahaan atas aset tetap yang dapat disusutkan, didepresi atau diamortisasi, yang mana bisa menghasilkan laba atau rugi yang belum direalisasi atau unrealized gain or loss yang seiring penggunaan aset tersebut. Maka dari itu, perusahaan harus menghapus dampak dari unrealized gain or losses ini dari laporan keuangan induk maupun konsolidasi sampai akun tersebut benar-benar direalisasikan, yaitu pada saat aset dijual kepada pihak luar, ini di luar dari grup konsolidasi tersebut, dan juga saat aset digunakan sampai masa ekonomisnya ini habis oleh pihak pembeli dalam grup konsolidasi ini. Boleh di next. Selanjutnya, untuk treatment penyesuaian depreciable asset ini sendiri itu lebih rumit karena prosesnya akan mempengaruhi laba induk dan laba konsolidasi tiap tahunnya selama aset tersebut dimiliki dan digunakan oleh afiliasi dalam grup tersebut. Jadi, eliminasi atas unrealized gain atau lossesnya tidak hanya dilakukan satu kali, tapi juga secara bertahap selama beberapa tahun. Nah, dalam eliminasi atas aset tetap ini dibagi lagi jadi tiga, yaitu pertama ada aset eliminasi aset tetap sebesar selisih harga jual dengan harga perolehannya. Lalu yang kedua ada eliminasi akun saldo laba oleh pihak penjual. Dan yang ketiga eliminasi akumulasi depresiasi aset tersebut sebesar selisih akumulasi depresiasi aset menurut catatan akuntansi perusahaan yang menggunakan aset tetap dengan akumulasi depresiasi yang dihitung berdasar harga perolehannya. Boleh dilanjut? Selanjutnya masuk ke depreciable asset tentang downstream sell, di mana dampak dari unrealized gain atau losses akibat penjualan downstream atas depreciable asset di sini treatmentnya sama seperti non depreciable asset, yaitu saat induk menjual aset ke anak dengan harga yang berbeda dari nilai bukunya, maka laba atau ruginya ini akan muncul di laporan keuangan induk di tahun penjualannya. Dengan catatan, namun karena transaksi tersebut terjadi di dalam grup konsolidasi, maka laba atau rugi tersebut belum benar-benar terjadi bagi entitas konsolidasinya, sehingga harus dihapuskan atau dieliminasi dalam perhitungan pendapatan investasi induk jika menggunakan metode equity. Next. Lalu masuk ke
contoh dari downstream sale of depreciable plan asset, di mana ini ada contoh penjualan di akhir tahun. Di mana di sini ada soalnya, Palm Corporation sebagai induk menjual kepada anak perusahaannya yaitu Sun Corporation yang induk ini memiliki persentase sebesar 80% pada 31 Desember tahun 2016 dengan rincian mesinnya yaitu harga perolehan awal mesin sebesar $90.000 dengan akumulasi penyusutannya itu $40.000. Ya, jadi nilai buka atau sisanya itu dari pengurangan 90.000 dikurang 40.000 yaitu sebesar $50.000 dan dijual ke Sun Corporation dengan harga $80.000. Nah, maka di sini terdapat laba yang belum terrealisasi yaitu dari pengurangan $80.000 ini dikurang dari nilai bukunya yaitu 50.000 sehingga menghasilkan $30.000. Lanjut. Maka di sini pencatatan jurnal yang akan dilakukan yang pertama dari PAMS-nya sendiri, yaitu untuk PAMS mereka mencatat cash sebesar $80.000, lalu ada accumulated depreciation sebesar $40.000 pada machinery sebesar $90.000 dan gain on sale of machinery-nya sebesar $30.000. Di sini PAM mencatat $30.000 laba dari penjualan ini, tapi laba ini belum terrealisasikan dalam entitas konsolidasi karena aset ini masih dalam satu grup afiliasi. Lalu Sun sendiri juga mencatat dari pembelian mesin ini dengan jurnalnya machinery sebesar $80.000 pada cash sebesar $80.000 juga. Lalu, karena di sini terdapat 30.000 laba yang belum direalisasikan pada tanggal 31 Desember 2016, maka PAM melakukan penyesuaian untuk equity methodnya dengan jurnal penyesuaiannya itu income from Sun sebesar $30.000 pada investment in Sun sebesar $30.000 tujuannya untuk mengurangi pendapatan investasi dari anak perusahaan sebesar laba yang belum terrealisasi. Selanjutnya, laba $30.000 ini tidak boleh muncul dalam laporan laba rugi konsolidasi dan mesin ini harus ditampilkan dengan nilai $50.000 atau biaya setelah penyusutan. Maka dari itu akan dibuatlah jurnal eliminasi konsolidasinya yaitu gain on sale of machinery sebesar $30.000 pada machinery sebesar $30.000. Nah, di sini terakhir itu ada penyesuaian NCI. Namun pada transaksi ini tidak perlu ada penyesuaian NCI atau kepemilikan minoritasnya karena transaksi ini tidak mempengaruhi laba Sun secara langsung. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada contoh downstream sale yang kali ini itu terjadi pada awal tahun atau beginning of the year, di mana penjelasan soalnya Palm Corporation sebagai induk menjual mesin kepada anaknya itu Sun pada tanggal 1 Januari 2016. Maka mesin tersebut akan mulai disusutkan oleh Sun sepanjang tahun 2016 dengan rinciannya itu ada nilai jual yang sebesar $80.000, lalu ada nilai bukunya itu $50.000. Nah, nilai ini setelah akumulasi penyusutan, lalu ada laba yang belum terrealisasikan sebesar $30.000. Nah, Sun menggunakan metode garis lurus atau straight line dan umur sisa mesin itu adalah 5 tahun dengan tanpa nilai residu. Selanjutnya, maka di sini penghitungan beban penyusutan Sun untuk tahun 2016 yaitu sebesar 16.000 yang didapat dari $10.000 dari nilai yang sebenarnya diakui grup, yaitu dari 50.000 dibagi
5 tahun. Lalu 6.000-nya ini dari laba yang belum terrealisasi, di mana ini 30.000 tadi dibagi 5 tahun. Di mana beban 6.000 ini dianggap sebagai pengakuan bertahap atau piecemeal recognition atas laba intercompany yang belum terrealisasi. Kemudian, dalam menghilangkan efek penjualan antar perusahaan dari investasinya di akun besar untuk tahun 2016, PAM mencatat penyesuaian, yaitu dengan jumlah penyesuaiannya di mana income from Sun sebesar $30.000 pada investment in Sun sebesar $30.000, lalu juga investment in Sun sebesar $6.000 pada income from Sun sebesar $6.000. Jadi di sini PAM hanya mengakui $24.000 dari laba investasinya atau laba belum terrealisasi yang sebesar 30.000 tadi, dikurangi pengakuan bertahap sebesar 6.000 itu. Dan penyesuaian Asianya ini masih tidak ada karena kelebihan beban 6.000 ini sudah dianggap direalisasikan. Lalu next. Selanjutnya di sini ada penyesuaian pada kertas konsolidasi tahun 2016, di mana pada transaksi yang A yaitu gain on sale of machinery pada machinery sebesar 30.000 ini untuk menghapus laba sebesar 30.000 dan menyesuaikan nilai mesin ke harga historisnya. Lalu pada transaksi B, di mana ini depreciation akumulasi depreciation pada depreciation expense sebesar 6.000, di mana ini untuk menyesuaikan beban dan akumulasi penyusutan untuk mencerminkan penyusutan berdasarkan nilai historis yaitu sebesar 50.000-nya. Lalu selanjutnya di pengakuan laba bertahap tahun-tahun berikutnya. Nah, dari tahun 2017 sampai 2020, PAM akan mencatat pengakuan labanya dengan jurnal Investment in Sun sebesar 6.000 dolar pada income from Sun sebesar 6.000 dolar. Boleh di next. Nah, pada tahun 2020-nya nanti atau setelah 5 tahun tersebut, seluruh unrealized gain sebesar $30.000 ini akan diakui secara penuh dengan di sini tertera gambar rincian piecemeal recognition per tahunnya. Lalu yang terakhir, penyesuaian pada kertas kerja konsolidasi di tahun 2017-nya, yaitu melakukan penyesuaian akun resiprokal agar saldo awal akun investasi dan ekuitas anak perusahaan sama di awal periode, yaitu dengan investment in Sun sebesar 24.000, lalu accumulated depreciation sebesar 6.000 dolar pada machinery sebesar 30.000 dolar. Boleh di next. Oke, selanjutnya yaitu depreciable assets pada upstream sale. Boleh dilanjut? Oke, sebenarnya upstream sales of depreciable plant asset ini tuh gimana sih, dampaknya apa aja, dan gimana sih cara kita menghitungnya gitu. Nah, upstream sales of depreciable plant asset itu merujuk pada transaksi di mana anak perusahaan menjual aset tetap yang dapat disusutkan seperti mesin atau bangunan, of course, karena ini depreciable plant assets, kepada perusahaan induk dalam suatu grup konsolidasi. Dalam konteks akuntansi konsolidasi, transaksi ini dianggap sebagai transaksi antar perusahaan dan memerlukan penyesuaian khusus dalam laporan keuangan konsolidasi. Dan sebenarnya aspek apa aja sih yang kayak dipengaruhi oleh upstream sales ini dalam transaksi depreciable plant assets? Yang pertama itu ada keuntungan yang belum direalisasi. Keuntungan yang diperoleh anak perusahaan dari penjualan aset kepada induk harus dieliminasi karena tidak direalisasi di luar grup. Keuntungan ini biasanya meningkatkan liabilitas anak perusahaan. Lalu selanjutnya itu penyesuaian nilai aset. Nilai buku aset pada laporan konsolidasi harus dikembalikan ke nilai buku aset anak perusahaan sebelum penjualan, bukan nilai yang telah ditandai naik oleh transaksi.
Lalu selanjutnya itu ada penyusutan. Penyusutan aset dihitung berdasarkan nilai buku asli anak perusahaan, bukan harga jual ke induknya. Selisih penyusutan antara harga jual dan nilai buku asli juga dieliminasi. Lalu yang terakhir yaitu dampak pada konsolidasi. Keuntungan yang belum direalisasi dialokasikan kembali ke laba ditahan anak perusahaan atau upstream, karena ini modelnya dari anak ke induk, jadi dari bawah ke atas. Dan bagian non controlling interest atau NCI disesuaikan sesuai proporsinya. Boleh dilanjut? Oke, setelah tadi kita kasih tahu soal teorinya. Jadi sekarang kita kasih tahu nih soal contoh kasusnya. Pancorp mengakuisisi 90% Subcorp seharga $450.000 pada 3 Januari 2016. Biaya investasi sama dengan nilai buku dan nilai wajar dari kepemilikan yang diperoleh. Selama tahun 2016 sampai tahun 2018 terjadi transaksi antara Pancorp dan Subcorp sebagai berikut. Yang pertama, di tanggal 2 Januari 2017, Sub menjual mesin dengan nilai buku seharga $28.000 kepada PAN seharga $48.000. Mesin tersebut mempunyai sisa manfaat 4 tahun. Lalu selanjutnya yaitu di tanggal 1 Januari tahun 2018, SAP menjual bangunan senilai $100.000 kepada PAN dengan harga $120.000. Sisa manfaat bangunannya yaitu 8 tahun. PAN masih memiliki bangunan tersebut sampai dengan 31 Desember 2018. Berlanjut. Lalu kita di sini dapat data yaitu laporan keuangan PAN dan Subcorp untuk tahun 2018. Yang kita tahu di sini total liabilities dan equities dari PAN yaitu sejumlah 1.700. Lalu untuk dari yang Sub yaitu 700. Lalu dilanjut. Oke, jadi sebenarnya yang diminta tuh apa aja sih? Yang sudah pastinya jurnal eliminasi karena yang tadi aku bilang upstream sales ini banyak juga yang harus dieliminasi. Jadi yang pertama, jurnal eliminasi transaksi antar perusahaan, yaitu yang pertama penjualan mesin. Investment ISAP sejumlah 13.500 dan itu diambil dari mana? Dari 90% atau kepemilikan saham dari si SAP ke PAP-nya itu yaitu 90% dikali 15.000 itu sejumlah 13.500. Lalu di non controlling interest-nya itu 1.500 itu dari 10% dikali 15.000. Lalu di accumulated depreciation equipment-nya yaitu dari penyelesaian mesinnya sendiri itu ada 10.000 yaitu 20.000 dibagi 2 tahun. Lalu di bagian kreditnya ada machinery atau equipment sendiri itu di 20.000 untuk selisih penjualan mesinnya. Dan di terakhirnya ada depreciation expense yaitu 5.000 dan itu diambil dari 20.000 dibagi 4 tahun. Boleh dilanjut? Lalu sebenarnya kenapa sih tadi yang entry jurnal itu bisa seperti itu? Karena pada pencatatan SAP dan PAN sendiri, untuk SAP-nya itu pencatatan beban penyusutan seharusnya yaitu depreciation expense-nya 7.000, accumulated depreciation-nya 7.000 karena 28.000 dibagi 4 tahun. Dan untuk PAN sendiri yaitu pencatatan beban penyusutan dengan nilai mesin 48.000. Lalu di jurnal entry sendiri itu depreciation expense 12.000, accumulated depreciation expense itu 12.000 yaitu 48.000 dibagi 4 tahun. Dari perhitungan di atas ada selisih 5.000. Seharusnya kita mencatat beban penyusutan sesuai nilai mesin aslinya yang di mana aslinya itu adalah 28.000. Sedangkan yang 48.000 itu sebenarnya ada untungnya. Maka dari itu harus dibuat jurnal penyesuaian yang mengurangi depreciation expense dan accumulated depreciation. Boleh dilanjut? Oke, ini untuk pencatatan penjualan bangunannya. Gain on buildingnya itu ada 20.000. Itu selisih penjualan gedung dan pada kreditnya itu buildingnya 20.000. Lalu jurnal penyesuaian untuk depreciation expense-nya yaitu accumulated depreciation building sejumlah 2.500 dan dari 20.000 dibagi 8 tahun pada depreciation expense sejumlah 2.500. Boleh dilanjut? Oke, balik lagi ke yang seperti tadi, sebenarnya itu pencatatan dari mana sih? Jadi untuk SAP sendiri, pencatatan beban penyusutan itu seharusnya di depreciation expense jumlah 12.500 yang cumulative depreciation sejumlah 12.500 yang dimana itu didapat dari 100.000 dibagi 8 tahun. Lalu untuk PAN sendiri, pencatatan beban penyusutan dengan nilai bangunan 120.000 itu depreciation expense 15.000 dan accumulated depreciation itu pada 15.000 diambil dari 120.000
dibagi 8 tahun. Dari perhitungan di atas ada sisi 2.500. Seharusnya kita mencatat beban penyusutan sesuai nilai bangunan aslinya yang dimana 100.000. Sedangkan yang 120.000 itu kan sama seperti tadi ada untungnya, maka dari itu harus dibuat jurnal penyesuaian yang mengurangi depreciation expense dan accumulated depreciation. Seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, ini untuk jurnal eliminasi pendapatan dan dividen dari anaknya. Jadi dikurangi oleh unrealized profit upstream, yaitu equipment. Tadi kan ada dua, ada equipment dan building. Jadi kita itu sama-sama mengurangi dari income subcorporate sendiri. Dan ada additional piecemeal recognition-nya sejumlah 5.000. Dan itu dari equipment dan dari buildingnya itu sejumlah 2.500. Dan ada juga gain on sale karena kan tadi untungnya berarti ada 10.000. Adjusted income itu di 57.500 dan si iShare-nya itu di 90% karena memang di dan eh, anaknya itu yaitu 90%. Jadi sejumlah 51.750 dan untuk NCI share lain di mana sisa dari 90% itu yaitu 10% yaitu 5.750. Boleh dilanjut. Nah, ini untuk jurnal pendapatan dari SAPE sendiri. Income from SAPE itu 51.750 karena tadi yang 90%. Lalu dividennya ada 27.000 dari 30.000 dikali 90%. Lalu di investment in SAPE yaitu 24.750. Dan untuk jurnal eliminasi pendapatan dan dividen untuk NCI-nya sendiri yaitu jurnal eliminasi di NCI share 5.750 dan dividennya dari 3.000. Di 3.000 itu dari 30.000 dikali 10% untuk total NCI. Nah, NCI sendiri itu sejumlah 2.750 di tanggal 31 Desember. Dan untuk jurnal eliminasi akun resiprokal, investasi dan ekuitas anak awal itu pada capital stock dan retained earnings sejumlah 400.000 dan 200.000 pada investment insap dan NCI di tanggal 1 Januari yaitu sejumlah 540.000 dan 60.000. Boleh dilanjut? Oke, jadi tadi kan nggak cuma jurnal eliminasi, sudah pasti kita diminta untuk kertas kerja neraca konsolidasinya, tapi untuk pankop aja. Nah, di sini banyaknya adjustment dan elimination yang kalian bisa lihat sendiri, dan itu jadi pengaruh di consolidated statementnya. Jadi ada yang hilang, ada yang enggak juga, kayak gitu. Nah, tapi kita bisa narik kesimpulan yang dimana investment in sub ini dieliminasi terhadap ekuitas sub dan NCI disesuaikan dengan laba ditahan. Mesin dan bangunan disesuaikan untuk menghapus keuntungan antar perusahaan dan menyesuaikan berdasarkan nilai buku asli. Lalu selanjutnya yaitu NCI mencerminkan 10% ekuitas sub awal, itu 50% tambah 10% laba ditahan 2018, itu 5.000 disesuaikan dengan eliminasi. Lalu yang terakhir total aset dan ekuitas konsolidasi mencerminkan penghapusan transaksi antar perusahaan. Seperti itu. Boleh dilanjut? Baik, untuk yang terakhir itu ada studi kasus. Nah, yang studi kasus pertama itu pembahasan tentang penjualan aset tetap pada nilai selain nilai wajar dan konsolidasi dengan kerugian antar perusahaan. Jadi di studi kasus ini itu sebuah mesin memiliki sisa umur manfaat 5 tahun. Ketika dijual pada 1 Januari 2016 kepada Sun Corporation, yaitu anak perusahaan yang dimiliki 90% oleh Pop Corporation. Jadi untuk penjualan aset tetap ini itu downstream seharga untuk mesinnya dijual seharga $20.000. Lalu untuk nilai buku POP adalah $30.000 sehingga POP memiliki kerugian yang belum direalisasi sebesar 10.000. Itu dari nilai buku dikurang harga jual 30.000 dikurang 20.000. Nah, 10.000 direalisasi ini akan nantinya diakui secara bertahap selama 5 tahun sebelum nantinya dijual kepada pihak lain. Yang pertama itu ada perhitungan pendapatan investasi oleh POP. Yang ini kasus kerugian. Jika laba bersih untuk tahun 2016 itu sebesar 200.000 dan tidak ada transaksi antar perusahaan lainnya, maka POP akan mencatat pendapatan investasi dari Son sebagai berikut. Jadi itu di debit ada investasi in Son sebesar 188.000 dan pada income from Sun itu 188.000.
Nah, 188.000 ini didapat dari yang pertama itu kan equity in income itu yang 200.000 dikali persentase oleh POP, yaitu sebesar 90%. Maka didapat 180.000 dolar. Lalu nanti ditambah oleh unrealized loss on machine yang tadinya dihitung yaitu 10.000 dolar. Kemudian nanti akan dikurangi oleh piecemeal recognition of loss itu dari unrealized loss dibagi untuk sisa umur manfaat yaitu 5 tahun didapat 2.000. Maka didapatlah 188.000 untuk pendapatan investasi dari SON. Kemudian ada entry kertas kerja untuk konsolidasi di tahun 2016 atau untuk tahun penjualan. Entry kertas kerja konsolidasi yang berkaitan dengan kerugian antar perusahaan untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengeliminasi kerugian antara perusahaan yang belum direalisasi dari penjualan downstream ini. Yang pertama itu kita mengeliminasi harga mesin, yaitu di debit mesin 10.000 pada loss on sale mesin itu 10.000. Lalu yang kedua ada untuk menambah beban depresiasi agar mencerminkan depresiasi berdasarkan dasar biaya atau cost basis. Maka akan dicatat depreciation expense sebesar 2.000 pada accumulated depreciation sebesar 2.000. Kemudian ini entry kertas kerja konsolidasi di tahun berikutnya, yaitu tahun 2017. Pada tahun 2017 hingga 2020, pendapatan POP dari SON akan berkurang 2.000 setiap tahunnya di bawah metode ekuitas. Laba bersih konsolidasi juga berkurang 2.000 dolar setiap tahun melalui entry untuk mengeliminasi dampak kerugian antar perusahaan ini. Eliminasi ini mengurangi laba konsolidasi dengan meningkatkan beban depresiasi ke basis biaya untuk tujuan laporan konsolidasi. Maka untuk entry-nya itu yang pertama ada mesin sebesar 10.000 dan depreciation expense sebesar 2.000 pada accumulated depreciation sebesar 4.000 dan dicatat investment in SON itu sebesar 8.000. Ini untuk mengeliminasi dampak dari penjualan antar perusahaan yang dilakukan dengan kerugian. 8.000 itu investment in SON sebesar 8.000 itu didapat dari adanya kan tadi kerugian 10.000 dikurang oleh 2.000 realized di tahun 2016, maka didapat 8.000. Itu untuk remain unrealized loss di 1 Januari tahun 2017. Lalu untuk penjualan upstream aset tetap dengan kerugian, penjualan upstream aset tetap dengan kerugian akan dicatat dengan cara yang serupa seperti pencatatan downstream ini. Perbedaannya terletak pada alokasi kerugian antar perusahaan dan pengakuan bertahapnya secara proporsional kepada pemegang saham pengendali dan kepentingan non-pengendali. Lalu di studi kasus kedua ini itu ada penjualan upstream aset tetap dengan keuntungan. Pada 1 Januari 2023, yaitu PT Sejahtera, anak perusahaan yang dimiliki 80% sahamnya oleh PT Makmur, menjual sebuah mesin kepada induk perusahaan yaitu PT Makmur seharga 150.000 secara tunai. Mesin tersebut memiliki nilai buku 100.000 dengan biaya perolehan 180.000, akumulasi depresiasinya itu 80.000. Di pembukuan PT Sejahtera sehingga menghasilkan keuntungan yaitu 50.000. Itu didapat dari harga jual dikurang harga nilai buku yaitu 150.000 dikurang 100.000. Sisa umur manfaat mesin adalah 5 tahun dan PT Makmur menggunakan metode depresiasi garis lurus. Laba bersih PT Sejahtera untuk tahun 2023 adalah sebesar 200.000. Kemudian yang pertama kita harus
mencatat jurnal oleh PT Sejahtera yaitu penjual dan PT Makmur yaitu pembeli di tahun 2023. Berikut entry jurnal terpisah yang dicatat oleh PT Sejahtera sebagai penjual dan PT Makmur sebagai pembeli pada buku mereka masing-masing untuk tahun 2023. Untuk PT Sejahtera sendiri itu pada 1 Januari akan mencatat dengan mendapatkan cash sebesar 150.000, kemudian adanya eliminasi accumulated depreciation sebesar 80.000, kemudian ada pengurangan mesin di kredit sebesar 180.000 dan gain keuntungan atas penjualan mesin sebesar 50.000. Kemudian jurnal untuk PT Makmur sebagai pembeli sebagai berikut. Di 1 Januari akan adanya mendapat mesin di debit sebesar 150.000, lalu pengurangan di cash di kredit sebesar 150.000. Kemudian pada 31 Desembernya akan mencatat depresiasi sebesar depreciation expense sebesar 30.000 pada accumulated depreciation. Depreciation 30.000 ini didapat dari pembelian mesin tadi kan 150.000 dan sisa umur manfaatnya 5 tahun. Maka 150.000 ini dibagi dengan 5 tahun dan mendapatkan 30.000 untuk nilai depresiasinya. Kemudian ada yang kedua itu perhitungan pendapatan investasi PT Makmur dari PT Sejahtera di tahun 2023. PT Makmur sebagai induk perusahaan harus menghitung pendapatan investasinya dari PT Sejahtera dengan mempertimbangkan laba yang belum direalisasi dari penjualan antar perusahaan ini. Laba ini kemudian diakui secara bertahap melalui proses depresiasi aset. Ya, yang pertama untuk menghitungnya itu ada shares of Sun reported net income. Tadi di awal disebutkan laba bersih untuk tahun 2023 itu sebesar 200.000. Maka 200.000 ini akan dikalikan dengan persentase kepemilikan PT Makmur yaitu 80% dan didapat nilai 160.000. Lalu kemudian dikurang oleh unrealized gain on machine yaitu 50.000 dikali 80% sebesar 40.000. Kemudian akan adanya penambahan atas piecemeal recognition of gain yaitu 50.000 dibagi 5 tahun. Maka untuk pendapatannya adalah 128.000. Penangguhan laba antar perusahaan ini menyebabkan penurunan pendapatan investasi PT Makmur untuk tahun 2023 sebesar 32.000 dari 160.000 menjadi 120.000. Angka ini merepresentasikan 80% dari laba yang belum direalisasi pada 31 Desember 2023 yang dihitung dari 50.000 yaitu laba belum direalisasi dari penjualan yang dikurangi oleh 10.000, nah akan didapatkan 40.000. Itu nantinya akan dikalikan oleh kepemilikan saham PT Makmur yaitu 80%, maka akan didapat 32.000. PT Makmur akan mengakui sisa 32.000 ini selama tahun 2024, 2025, 2026, dan 2027 dengan tingkat 8.000 per tahunnya. Kemudian yang ketiga itu ada jurnal eliminasi konsolidasi di tahun 2023 atau di tahun penjualan. Yang pertama, kita mengeliminasi pengaruh tahun berjalan dari laba yang belum direalisasi atas akun depresiasi, yaitu didapatkan dari 50.000 yang didapatkan dari unrealized gain, itu dibagi 5 tahun, sehingga untuk di tahun 2023 kita akan mencatat accumulated depreciation pada depreciation expense sebesar 10.000. Kemudian kita harus mengeliminasi laba yang belum direalisasi dan mengurangi nilai mesin ke basis biaya aslinya, yaitu gain on sale machine pada machine sebesar 50.000. Kemudian untuk mengeliminasi pendapatan investasi dan menyesuaikan akun investasi ke saldo awal periode. 128.000 ini tadi didapatkan dari perhitungan pendapatan di slide sebelumnya. Maka kita akan mencatat income from Sun pada investment in Sun itu sebesar 128.000.
Kemudian itu kita akan mencatat bagian laba Sun yang menjadi hak kepentingan non-pengendali, yaitu pada non-controlling interest share, pada non-controlling interest sebesar 40.000. Kemudian akan untuk mencatat bagian pendapatan yang direalisasi oleh Sun yang menjadi hak kepentingan non-pengendali, yaitu non-controlling interest share pada non-controlling interest sebesar 32.000. 32.000 ini dihitung dari 200.000 dikurang 50.000, yaitu laba belum direalisasi, tambah 10.000 untuk pengakuan pentahamnya, yaitu 10.000 ini didapat dari 50.000 bagi 5 tahun. Kemudian nantinya akan mendapatkan 160.000. Nah, dari 160.000 ini akan dikalikan untuk NCI sebesar 20%, maka akan didapat 32.000. Kemudian kita terakhir untuk mengeliminasi akun investasi pada ekuitas timbal balik serta menetapkan kepentingan non-pengendali pada awal periode. Ini diasumsikan di awal ekuitas PT Sejahtera adalah 500.000 dengan modal saham sebesar 400.000 dan laba ditahan sebesar 100.000. Dan investasi PT Makmur di PT Sejahtera adalah sebesar 400.000 pada 1 Januari 2023. Sehingga yang dieliminasi itu adalah equity of Sun 1 Januari 2023 sebesar 500.000, pada investment in Sun sebesar 400.000, dan non-controlling interest Januari per tanggal 1 sebesar 100.000. Kemudian ini jurnal eliminasi konsolidasi untuk tahun berikutnya, yaitu yang pertama kita mencatat eliminasi pengaruh laba seperti tahun 2023, yaitu accumulated depreciation pada depreciation expense sebesar 10.000. Karena 10.000 ini akan kita akui secara bertahap di setiap tahunnya. Kemudian yang kedua ada accumulated untuk mengeliminasi pengaruh laba yang belum direalisasi tahun 2023 dari akun akumulasi depresiasi dan mesin, serta untuk mengalokasikan laba yang belum direalisasi sebesar 40.000 pada 1 Januari 2024. Sisa laba yang belum direalisasi yaitu 50.000 kurang 10.000 yang telah direalisasi pada 2023 ke akun investasi 80%. Jadi 40.000 ini nanti akan dikalikan 80% dan juga untuk kepentingan non-pengendali yaitu 20%. Maka akan kita dapatkan accumulated depreciation sebesar 10.000, kemudian investment in Sun itu didapatkan dari 40.000 itu dikali dengan 80%. Kemudian ada non-controlling interest pada 1 Januari 2024 itu didapatkan dari 40.000 dikali 20%. Ini dicatat pada machine sebesar 50.000 di kredit. Kemudian untuk akun jurnal ketiga ini, 3 akun jurnal CDE, untuk entry tersebut akan memerlukan data laba bersih dan dividen dari PT Sejahtera untuk tahun yang berjalan, serta saldo ekuitas untuk tahun berikutnya. Dan tidak disediakan dalam skenario ini. Maka untuk perhitungan ini tidak ada fokus utama pada entry A dan B yang secara langsung berkaitan dengan eliminasi laba antar perusahaan. Baik, demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian saudara semua. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan.